Ada banyak yang aku sesali dalam bukan dalam pernikahan ya, dalam persiapanku menuju pernikahan. Salah satunya adalah belajar. Tuh kayak gini, banyak juga yang ngebet untuk nikah muda karena ngelihat, oh asik banget ya nikah, bisa berduaan, bisa gandengan, bisa jalan bareng kayak gitu. Iya. Nggak sesimpel itu. Ada yang ada di depannya nanti seperti apa. Maka jangan anggap pernikahan itu hal yang remeh, hal yang mudah. Pesan-pesan nih buat teman-teman yang mau menikah. Apa sih? Mungkin dulu ada sesuatu yang Dena sesali. Aku kalau misalnya dulu mau ngulang lagi, aku nggak mau kayak gini lah gitu. Nah boleh nih, silakan buat Teh Dena. Ada banyak yang aku sesali dalam bukan dalam pernikahan ya, dalam persiapanku menuju pernikahan. Salah satunya adalah belajar. Oh iya. Aku ngerasa kayak aku kurang banget dulu belajarnya. Kalau tahu pernikahan itu Masya Allah ini semembutuhkan ilmu sebegitu banyaknya, nggak juga sih. Maksudnya dalam artian kita butuh ilmu lah. Kita harusnya tahu dasarnya gitu. Tapi jangan sampai karena kita belum berilmu, belum setinggi itu ilmunya, selalu haus sama ilmu, jadi takut juga buat nikah. Nggak gitu juga maksudnya. Tapi yang salah satu yang aku sesali itu, harusnya aku belajar lebih banyak, sehingga ketika ada kerikil-kerikil kecil yang sekiranya bisa jadi masalah-masalah atau problem kecil dalam rumah tangga, aku lebih enteng nanggepinnya. Receh. Jadi nganggap itu receh. Karena masalah itu salah satu yang bisa mengatasi masalah itu adalah ilmu kan. Iya, pemahamannya. Kebayang nggak? Pernikahan itu jenjang yang baru, lebih serius, amanahnya lebih tinggi. Lama waktunya. Dan iya, sampai meninggal kalau bisa insya Allah ya. Nah, kebayang nggak dengan adanya potensi problem-problem baru yang lebih berat dalam hidup kita, tapi kita nggak nambah ilmunya, terus kayak jomplang, itu kayak doang gitu loh. Jadi ya, memang harus sesiap itu dalam kategori ilmu ya. Memang harus belajar banyak banget gitu. Itu baru soal pernikahan jadi istri, belum jadi ibu. Ya, belum pembagiannya seperti apa segala macamnya. Jadi ibu itu adalah jadi orang tua ya, nggak hanya ibu ya. Jadi orang tua khususnya ibu itu adalah hal yang nggak akan pernah kita selesai untuk belajar. Pasti ada seluas laut lah gitu, ilmu-ilmu yang harus kita selami gitu. Dan kalau misalnya kita nggak komit, kita nggak menyiapkan diri kita, amblas, stres gitu. Betul. Ya kan? Yang bikin manusia nggak stres itu kan salah satunya ilmu. Karena gue tahu caranya, gue tahu celahnya untuk menyelesaikan ini gitu. Ya udah kelar. Kalau nggak tahu kan, gue harus gimana nih? Gitu kan, puyeng gitu. Iya, jadi pesan Dena adalah buat teman muslimah banyakin belajar ya. Explore. Sama satu lagi, kalau dari aku teknis. Jangan cuma belajar kayak teknis kayak gimana caranya gercep gitu dalam ngeiniin rumah tangga gitu kan. Terus kemudian mental juga ya, karena nanti ketika kita menjadi seorang istri, ibu, kita tuh nggak bisa jadi aku terus yang kita pilih ya. Bener. Ada suami, ada anak juga harus kita lindungi, jaga gitu kan. Harus kita prioritaskan, bahkan sampai kita rela tidurnya kurang ya demi anak-anak kita kan. Kayak gitu, makanya kita nanti aja dulu, yang penting anak kita makan. Iya, benar. Itu kan, jadi teman-teman di sini banyak belajar dari orang-orang yang udah punya pengalaman banyak soal pernikahan juga, itu perlu ya. Iya, banget. Kan. Aku dulu mau cerita lagi boleh? Boleh. Aku dulu sebelum menikah ketemu sama kakak-kakak yang udah 10 tahunan dan belasan tahun menikah kan. Terus kayak aku cerita, aku lagi baca buku ini gini. Sebelum nikah tuh aku harus udah nyelesain ini. Aku targetnya kayak gitu. Ada salah satu yang nyeletuk juga sih. Udah nggak usah terlalu banyak baca gitu. Pernikahan itu nanti dijalanin aja, karena beda. Gitu. Iya benar. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi menurutku pribadi memang harus tahu secara teori juga. Betul. Gitu. Tapi mungkin bagi orang yang sudah puluhan tahun atau belasan tahun menikah, teori itu udah ya udahlah. Sekarang kita udah tahu seninya, udah tahu realitasnya seperti apa gitu. Nanti jalanin, kamu akan tahu gitu. Akan ada banyak hal yang terjawab oleh waktu. Iya. Masya Allah. Tapi kita salah satu nanya ke orang yang berpengalaman itu juga salah satu belajar kan ya. Betul. Cari, bukan cuma baca, tapi dia cari tahu dari pengalamannya mbaknya. BTW ini aku dari sudut pandang yang baru 2,5 tahun menikah ya, masih panjang. Masih panjang banget. Jadi kita nggak berani kalau kita ngebahas tentang gimana tips dan trik buat jadi pasangan yang Iya. Sakinah mawaddah warahmah. Enggak, ini aku tadi malah nanya sebelum pernikahan. Iya. Kayak bagi pengalaman Denanya gitu. Kembali lagi mungkin kalau bisa pesan ke teman-teman, anggaplah pernikahan itu adalah
perahu besar untuk mengantarkan kita ke tujuan kita. Dan perahu itu berkemungkinan untuk bolong di tengah jalannya. Kan ada apa namanya? Misalnya kayak Titanic tuh ada batu es, ada ini yang bisa bolong, bisa bocor segala macamnya. Nah, cara kita menambal bolongan-bolongan itu adalah seni dalam rumah tangga itu tadi. Jangan sampai kapalnya karam, gimana caranya. Nah, karena kapal ini adalah kendaraan untuk mengantarkan kita ke situ. Jadi kapalnya itu harus kuat dan orang-orang di dalamnya itu harus siap untuk menerjang badai yang ada di depannya nanti seperti apa. Maka jangan anggap pernikahan itu hal yang remeh, hal yang mudah banget, hal yang menjadi solusi terbaik untuk melepaskan kesepiannya aku, kayak pengen dibelai-belainya aku, kayak pengen disayang bukan dibelai. Perhatian. Dibelai dalam artian sayang ya diksinya. Tapi fitrah kok perempuan pengen disayang, pengen diperhatiin, itu fitrah gitu kan. Kita kan dibelai orang tua juga, nak, soleha ya. Pikirannya sih. Iya, ya maksudnya itu semua fitrah, ya kan, bagi perempuan gitu. Jangan sampai nggak pernikahan itu kayak, oh gue stres skripsi, nikah aja lah. Hey, pernikahan itu jauh lebih besar tanggung jawabnya daripada skripsi gitu. Jangan anggap seremeh itu. Jadi ya. Ini termasuk pro kontranya nikah muda di kalangan orang-orang zaman sekarang Banyak yang nggak pro sama nikah muda karena dianggap orang-orang tuh belum siap, orang-orang tuh kayak gini. Banyak juga yang ngebet untuk nikah muda karena ngelihat, oh asik banget ya nikah, bisa berduaan, bisa gandengan, bisa jalan bareng kayak gitu. Nggak sesimpel itu. Diluruskan lagi dan nggak bisa kita ngeliat dari umur juga.